Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa jalani min ibadika sholihin. Amin. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A dan kelas 3B. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu bukti kenabian Nabi Muhammad yaitu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah mempelajari, membaca di bab mukjizat. Nah, kita bahas bersama-sama. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu adalah secara bahasa melemahkan atau mengalahkan. Namun secara istilah sesuatu yang luar biasa dan terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah. Di kejadian atau peristiwa yang di luar nalar akal manusia. Kadang kok iso ya? Di luar akal manusia terkadang mukjizat dari Nabi dan Rasul itu. Mukjizat Nabi itu apa? Macam-macamnya, itu banyak sekali ya. Nah, ini beberapa macam mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu memperbanyak makanan yang sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Nah, jadi untuk kisah yang A ini, bahwasanya dulu terdapat kisah bahwasanya Abu Tholhah dan istrinya ini mendengar Nabi Muhammad lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan. Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat. Jadi Abu Tholhah ini ngerti lah Nabi Muhammad ki lemas. Akhirnya diundang ning omahe iki mangan. Lah ternyata Nabi Muhammad iki ngejak sahabat sing wakeh, yaitu sekitar 70 sampai 80 orang. Namun Abu Tholhah dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Padahal Abu Tholhah hanya menyediakan sedikit makanan untuk Nabi Muhammad saja, tetapi Nabi Muhammad mengajak banyak orang. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad ini mendoakan makanan yang dihidangkan. Jadi didongani sik Nabi Muhammad. Setelah itu para tamu diminta makan bergantian. Jadi Rasulullah mengatur supaya makannya itu bergantian. Yang tadi hidangannya sedikit, akhirnya makannya kan gantian. Jadi yang pertama makan ada 10 orang mangan. Mari ngono metu 10 orang mlebu neh. Kemudian metu lagi, mlebu lagi, mlebu metu. Akhirnya semuanya makan dengan kenyang. Padahal sing disediakannya itu sedikit, cuma untuk Rasulullah, tapi bisa dibuat 70 sampai 80 orang berkat doa dari Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Berbanyak makanan yang sedikit menjadi banyak. Nah, akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang, akhirnya warak-warak. Setelah itu barulah Nabi Muhammad SAW dan keluarga Tholhah makan hingga kenyang. Ini sumber dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040. Selanjutnya, dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Jadi dulu kisahnya ini, dulu zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu kan semakin lama pengikut Nabi kan semakin banyak. Ketika semakin banyak, kaum kafir Quraisy juga semakin kesel, pegel. Akhirnya para kaum kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad SAW dengan tantangan yang tidak masuk akal. Nantangnya apa? Jadi Nabi Muhammad ditantang untuk membuktikan kebenaran kenabiannya kepada pengikutnya. Yaitu menantang Nabi Muhammad untuk membelah bulan di depan para pengikutnya sebagai bentuk kebenaran tentang ajaran dan kenabiannya. Akhirnya Nabi Muhammad pun menjawab kalau memang menjawab tantangan dari kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy nantangin ini, kalau kamu memang seorang nabi wahai Muhammad, tunjukkan satu mukjizat kepada kami, belahlah bulan purnama yang kini tengah
temaram. Temaram iki yo metu menjadi 2 bagian. Nah, lalu letakkan bagian atasnya di bukit Koikoan. Nah, 2 bukit itu bukitnya ada di Mekah, yang satu lagi di Bukit Abu Kubais ya, jadi jenenge bukitku Abu Kubais. Jadi rong bagianku didekek ning bukit-bukit sing dipingini oleh wong kafir. Nah, sontak Nabi Muhammad pun menjawab, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun langsung berdoa kepada Allah untuk menjawab tantangan dari para kaum kafir. Dengan izin Allah, akhirnya Nabi Muhammad mampu membelah bulan menjadi dua. Subhanallah, itu salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan yang terjadi pada satu malam ya, dari langit ke-1 sampai langit ke-7, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Jadi mau cepet. Nah, kan di luar akal manusia dengan perjalanan begitu jauh, tetapi tidak sampai semalam perjalanannya, luar biasa. Yang hasilnya adalah sholat 5 waktu. Itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Nah, ini luar biasa, ini mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini cerita dulu saat sebelum penaklukan benteng Khaybar. Nah, itu Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan sakit mata. Akhirnya sama Rasulullah dipanggil, terus diludahi itu matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Ali sini, terus diludahi dan akhirnya mripate Ali itu sembuh seperti tidak pernah sakit mata. Luar biasa ya, subhanallah. Selanjutnya adalah kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran hingga pertama kali diturunkan sampai akhir kiamat itu tetap tidak pernah kadaluarsa. Jadi tetap ada dan kita rasakan sampai sekarang mukjizat dari Al-Quran. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran pun mendapatkan pahala. Itulah ya beberapa mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak khilaf dari saya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan barokah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.